Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note. Dan hari ini adalah video hari ke-29. Di hari ini kita akan belajar membuat aplikasi password manager masih menggunakan package TK-Inter. Saksikan lebih detailnya setelah ini. Oke, ini adalah code yang sudah selesai dari aplikasinya. Sebelum kita run through code-nya, mari kita lihat aplikasinya seperti apa. Nah, aplikasinya itu seperti ini. Jadi ada logo password manajernya, kemudian ada beberapa input text box ya. Ada website di sini, ada email atau username, kemudian ada password. Kemudian ada tombol generate password, dan terakhir ada tombol save di paling bawah. Oke. Nah, di sini kita bisa isi website apa yang mau kita save, email atau username-nya, misalnya me@gmail.com gitu ya. Dan passwordnya apa? Nah, passwordnya di sini kita bisa ketik gitu, atau kita tekan tombol generate password. Nah, kalau kita tekan tombol generate password, dia langsung generate password otomatis ya. Kita bisa pilih sesuai yang kita mau. Kayak ini. Oke. Dan ini waktu kita klik generate password, teman-teman, itu sudah langsung juga ke copy ke clipboard ya. Nah, contoh kayak gitu ya. Nah, sudah otomatis ke copy ke clipboard. Nah, kemudian terakhir kita save. Nah, kalau di save, kalau misalnya fieldnya kosong gitu ya, nah dia akan ada pop-up kasih tahu kalau ada field yang harus diisi gitu. Oke, kita balikin aja winmi.com. Jadi ada form validation ya. Kemudian kalau kita save, nanti ada form confirmation-nya ya. We want to save this password, terus ada datanya, website-nya ini, username atau emailnya ini, kemudian password-nya apa. Nah, kita bisa cancel. Kalau cancel ya tutup kayak gitu ya. Kita bisa save. Kalau save, tekan tombol OK. Terus ada confirmation lagi kalau passwordnya sudah berhasil disimpan. Nah, ketika pencet OK, fieldnya reset semua. Dan di sini, nah dia akan generate satu file CSV namanya vault.csv. Nah, ini isinya adalah data tadi ya, websitenya, username dan passwordnya. Nah, itu adalah code yang akan kita buat. Oke, sekarang kita akan run through code-nya dari UI-nya dulu ya. Nah, dari UI itu ada di bagian bawah. Jadi seperti biasa kita bikin window-nya pakai instance dari tkinter.tk. Kita set title-nya password manager, kemudian kita configure padding-nya ya. X dan Y-nya 20. Oke, ini saya sambil kasih lihat ya aplikasinya ya biar jelas. Nah, ya paddingnya ini atas bawah 20 pixel ya. Kemudian kita bikin logonya ini pakai canvas. Nah, caranya kita buat dulu foto image. Jadi pakai tkinter.photoimage, kemudian filenya apa? File path-nya ya ke gambar ini. Nah, setelah itu kita bikin canvasnya pakai tkinter.canvas. Kita set di sini width dan height-nya ya 200,200 sesuai dengan tinggi dan panjang dari gambarnya. Kemudian kita create image dari si canvas.
Nah, kita set posisi gambarnya itu di 100,100 ya, supaya dia ada di tengah-tengah kanvas. Jadi dia 50% dari panjang dan lebar si gambarnya ya. Kemudian kita masukkan si image-nya, yang logo tadi yang kita sudah buat pakai foto image. Nah, kemudian sini kita pakai grid ya. Kalau di video sebelumnya kita pakai pack, di sini kita pakai grid. Nah, untuk si logo ini dia ada posisinya ada di row pertama ya. Kolom pertama itu berarti di sini indeksnya 0 ya, row 0, dan kolom pertama ya. Kolom pertama itu dia di tengah. Sorry, bukan kolom pertama, maksudnya kolom kedua, tapi indeks yang pertama ya. Jadi kolom 0, kolom 1 ya, di tengah. Nah, lanjut kita buat label ya. Label website pakai tkinter.label. Teksnya adalah website ya. Nah, si label ini kita taruh di row kedua ya. Berarti row 1 dan kolom pertama ya, berarti kolom 0. Kemudian kita bikin input website. Yang ini ya, text position ini. tkinter.entry, width-nya adalah 35. Kemudian posisinya ada di row kedua, kolom kedua ya. Oke. Nah, di sini ada kolom span. Kolom span ini maksudnya apa? Nah, karena kalau kita lihat ya di bawah, kita tuh punya kolom ketiga ya teman-teman, untuk menyimpan si password ini. Nah, kolom span ini kalau kayak di Excel itu kayak merge cell gitu loh, kayak kita punya cell di merge gitu ya. Nah, jadi kurang lebih konsepnya sama. Jadi kita punya dua kolom ini kayak mau digabungin ya, dan kita isi dengan si label input website ini ya, yang width-nya 30. Jadi dia 35 mengisi dua buah kolom. Oke, nah ini sisanya sama ya, jadi repetition aja untuk si label username dan passwordnya ya. Nah, bedanya kalau di bagian di row ke berapa nih, 1, 2, 3, 4 ya, di row keempat ini ya, di sini ini ada button ya. Buttonnya ditaruh di row keempat, kolom ketiga ya. Button yang generate password yang ini. Nah, kita masukin si komennya adalah generate password ya. Nanti kita akan lihat. Dan terakhir di paling bawah itu ada save button ya. Dia akan execute command save, width-nya 36 dan dia kolom span 2 ya. Jadi button ini dia panjang sampai ke kolom ketiga. Oke. Nah, kita lihat dulu yang function generate password ya. Function generate password ini, nah, dia itu ngapain sih? Dia itu panggil si password generator.generate ya. Nah, password generator ini apa? Dia itu import dari password generator dari file ini ya teman-teman. Nah, file ini adalah code yang pernah kita buat di hari kelima ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum melihat video hari kelima, di situ kita bikin suatu aplikasi untuk generate random password ya, linknya akan saya taruh di atas. Jadi code-nya saya taruh di sini. Oke, saya jadikan satu function. Oke, jadi ketika tombol generate password ini diklik, dia akan generate password dengan panjang letter, panjang simbol, dan panjang number. Kalau saat ini masing-masing 3 ya. Jadi dia passwordnya panjangnya 9 dan masing-masing ada 3 letter, 3 simbol, dan 3 numbers. Oke, nah si passwordnya ini kan mau disimpan di dalam si field passwordnya kan ya. Nah, caranya gimana? Jadi si input passwordnya ya, itu kita delete dulu ya isinya kalau ada isinya. Nah, cara delete-nya itu adalah kita delete dari posisi ke 0 sampai posisi terakhir.
Nah, posisi terakhir itu kita tinggal pakai konstanta tkinter.m aja. Nah, dia bisa langsung merepresentasikan posisi terakhir. Baru passwordnya kita insert ke dalam si input password dari indeks pertama. Nah, kayak gitu caranya ya. Nah, untuk fungsionalitas yang bisa di copy ke clipboardnya, di sini saya pakai function clipboard clear dan clipboard append ya dari window ya. Window ini yang tkinter ya, yang .tk window aplikasi kita. Kita clear dulu kalau misalnya ada data ya di clipboard kita. Terus kita append si passwordnya ke clipboard kita, terus kita update. Nah, ini update maksudnya apa? Jadi kalau window-nya ditutup, si data clipboardnya itu ke save terus ya di clipboardnya kita. Nah, itu adalah function generate password ya. Yang ini nih, oke? Nah, yang ini. Nah, terus kita masuk ke function save ya. Yang button save ini kalau diklik dia ngapain? Dia bisa melakukan validasi dan save ke sebuah file ya. Nah, caranya gimana? Pertama kita ambil dulu nih value-value dari tiga text box ini ya. Si website, username, password ya, pakai function get. Nah, terus kita validasi kalau websitenya empty string ya, kayak gini. Kita pakai tkinter.messagebox.showError ya. Nah, tkinter.messagebox itu apa sih? Nah, kok diimportnya kayak gini gitu. Nah, tkinter.messagebox itu kayak modul gitu ya, yang ada di dalam tkinter gitu. Jadi harus kita import terpisah kayak gini. Soalnya kalau kita import gini aja, ini tuh dia cuma import kelas atau konstanta yang ada di dalam modul tkinter. Tapi kalau kita mau import modul yang ada di dalam tkinter.messagebox itu perlu kita import lagi secara eksplisit ya. Nah, dia itu ada di sini ya dokumentasinya. Nah, jadi si tkinter.messagebox ini bisa bikin pop-up dialog kayak gini ya. Bisa untuk kasih informasi, bisa kayak multiple button, yes no cancel gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan pakai itu teman-teman ya. Nah, by the way, ini code yang kita pernah buat ya di hari kelima ya, ada di Replit ya. Nah, jadi kita melakukan validasi kalau websitenya kosong atau username-nya kosong atau passwordnya kosong, kita pakai tkinter.messagebox.showError ya. Ini title-nya error, kemudian ini message-nya apa gitu ya. Nih, kayak gini, save website is required ya. Nah, cuman saya nggak tahu kenapa di OS saya ini ya, ini kayaknya pakai Big Sur. Ini tuh si title-nya nggak keluar gitu. Nah, saya cari googling belum ketemu nih masalahnya kenapa. Jadi si title-nya ini tuh nggak keluar. Nah, lanjut. Kalau misalnya kita udah isi semua kayak gini, nah kan ada muncul confirmation message ya, kayak gini. Nah, itu cara bikinnya adalah menggunakan tkinter.messagebox.asOkCancel ya. AsOkCancel, jadi akan ada button OK dan cancel ya. Gitu. Title-nya apa? Terus kemudian message-nya apa? Nah, message-nya di sini saya isi dalam format f-string ya. Kayak gini. Dalam format f-string. Terus kita isi nih. Ya. Website-nya apa? Username-nya apa? Password-nya apa yang sudah diisi ya. Nah, kalian masih ingat nggak? Yang 3 kutip ini apa maksudnya? Ya, kalau kalian mengikuti video saya pasti tahu ya. Nah, silahkan komen di bawah
Ya, yang 3 kutip ini tuh apa maksudnya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya confirmation-nya ini tuh dia akan balikin boolean value ya. Jadi kalau kita tekan OK, confirm OK, yaitu value-nya akan true. Nah, kalau nggak true, di sini kita langsung return aja dari function-nya. Nah, kalau true, kita akan save datanya ke dalam file CSV. Nah, caranya di sini kita pakai Pandas ya, yang pernah kita pakai juga di hari-hari sebelumnya, videonya di sini, linknya. Jadi di sini kita bikin data frame, ya, dari headernya ini website, username, password, value-nya harus di list ya, di iterable. Jadi kita masukin website, username, password. Oke, kita bikin data frame baru dari data frame yang ini. Kita masukin ke suatu variabel, dan variabel ini kita convert ke CSV yang path-nya adalah vault.csv. Nah, di sini saya set beberapa option ya, option configuration. Yang pertama, index sama dengan false. Ini untuk supaya kita nggak simpen indeks datanya ya. Jadi kalau disimpan, si datanya ini di paling kiri dia ada indeksnya 0 gitu ya. Kalau ada data kedua, jadi nanti ada indeksnya 1 gitu. Nah, ini mau kita mau pakai, jadi di set index sama dengan false. Modenya adalah A ya, append. By default dia modenya write, jadi akan nimpa ya. Kalau ini dia append, jadi akan nerusin. Dan ini ada header, dia true kalau file path-nya itu nggak eksis ya, not exist, dia akan true. Jadi kalau si vault.csv-nya nggak eksis, asumsinya itu aplikasinya baru pertama kali dipakai, datanya nggak ada, headernya jadi true value-nya. Nah, maksudnya headernya true itu apa? Dia akan nulis si header CSV yang ini ya teman-teman. Oke, nah kalau si filenya ada, berarti ketika di save di berikutnya gitu ya, maka si value ini akan false ya, si os.path.exist ini akan false, jadi dia nggak akan nulis si headernya ya, karena sudah ditulis di paling atas. os.path.exist ini dia ngecek ya, si file ini tuh ada nggak gitu di path yang diberikan. Nah, kemudian kita tampilin dialog box lagi untuk ngasih informasi kalau passwordnya sudah tersimpan, dan terakhir kita reset inputnya ya, kita buangin si value-nya, kita reset. Caranya mulai dari index ke 0, position ke 0 sampai ke akhir kita buang ya, kita delete untuk input box password, username, dan website. Ya, itu adalah aplikasi password manager kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Sampai jumpa.